حبيب الله السلام عليك يا خليل الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا ولي الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد bareng-bareng أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmun yantafa'u bihi al-waladin salih." Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil Alamin. Yang terhormat, yang saya hormati Sohibul Bait Bapak Ari sekeluarga, yang alhamdulillah pada kesempatan siang kali ini, malam hari ini, mohon maaf ya, kita masih bisa meluangkan waktu kita dalam rangka thalabul ilm sekaligus haul ya. Ibu Siti Maskamah binti Maskun, dengan harapan dan doa mudah-mudahan almarhumah ya diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan arwah keluarga Sahibul Bait yang sudah disebutkan tadi, yang sudah dipimpinkan tahlil tadi, mudah-mudahan selalu diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermuajahah kembali, kita ngaji lagi, kita kumpul lagi, kita silaturahim lagi dalam rangka thalabul ilmi, dengan harapan dan doa niat kita dari rumah ke tempat ini tetap juga sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Ini ngaji pakai mic apa enggak usah? Romannya kerja niat banget ini panitia. Ya, enggak ada yang pakai kabel, enggak ada. Hari ini kita kumpul, pertama niatnya haul,
Kita kemarin udah belajar kalau haul itu berarti kita memperingati orang yang sudah nggak ada, orang yang sudah meninggal, orang yang sudah wafat, yang sudah beda alam. Artinya apa? Kita akan kembali menyusul orang tua kita, keluarga kita, cuman beda waktunya aja. Mungkin yang lain mah kemarin udah berangkat, mungkin bisa jadi kita besok atau yang selanjutnya. Maka yang terbaik ketika haul adalah kita kemarin sudah belajar. Apa yang pertama disiapkan adalah amal. Tapi pada kesempatan malam hari ini, saya mau kita sama-sama ngaji ya. Satu hal yang sangat penting, yang ini menjadi sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW tentang sedekah. Apa Bu? Sedekah ya. Orang dalam bahasa Arabnya disebut as-sodaqoh ya. Sedekah itu pengertiannya adalah pemberian ya. Memberikan sesuatu tanpa ada tukarannya. Jadi kalau memberi sesuatu tapi dapat balasan bukan sedekah namanya. Sedekah itu memberikan sesuatu tanpa membalas tukarannya, Pak. Jadi Bapak ngasih sesuatu tapi nggak mengharap balasan dari yang diberikan. Bapak memberikan beras nggak berharap beras. Bapak memberikan uang tidak berharap uang. Sedekah itu memberikan sesuatu tapi tidak berharap sesuatu kepada orang yang diberi, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kenapa mesti sedekah Pak Ustaz? Ini yang nggak kuat baterainya Bapak? Bukan baterainya, Ini kabel ini. speakernya. Iya. Udah. Hah? Manual. Gak usah pakai mic dulu. Ya, lanjut ya. Maka sedekah ini penting Pak ya. Ada sedekah itu bukan hanya bentuknya materi Pak ya. Ada orang punya uang, Bapak mau sedekah, Bapak punya duit, sedekahnya uang bisa. Pak Ustadz saya nggak punya uang tapi punyanya tenaga, sedekah bisa dengan tenaga. Pak Ustadz saya nggak punya uang, nggak punya tenaga, saya sedekahnya senyum aja Pak Ustadz, boleh? Boleh Pak ya. Senyum juga sedekah. Sedekah yang paling ringan itu senyum Pak. Jadi jangan sampai kita buat senyum aja susah Pak ya. Coba hari ini yang belum senyum siapa coba ya. Pak Ustadz senyum-senyum aja gimana ya, nggak apa-apa. Senyum itu ya, justru orang ketika senyum itu otot muka Pak itu pergerakannya lebih ringan dibandingkan Bapak cemberut Pak. Kalau cemberut tuh energi negatifnya juga luar biasa. Ketika Bapak senyum berarti Bapak berusaha membahagiakan orang lain. Pak Ustadz kenapa mesti sedekah? Ini penting Pak. Orang kebanyakan berpikir ya, tapi bukan sedekah yang lagi tren sama UHY ya, Ustadz Yusuf Mansur ya, Ustadz UYM. Bukan sedekah yang seperti itu, tapi sedekah ini pure. Niatnya itu ngebantu ya. Niatnya itu memberikan sesuatu tanpa ada imbalan dan balasan ya. Jadi kalau ke hadis Nabi bilang tadi yang sebut saya sering baca itu izamata ya, sedekah ini salah satu amal Pak. Walaupun bapaknya meninggal, bapaknya udah nggak ada, pahala sedekahnya jalan terus ya. Jadi sedekah ini penting ya. Yang pertama sedekah itu manfaatnya yang pertama adalah membuka pintu rezeki. Ini yang kira-kira romannya rezekinya seret, bisa jadi karena nggak sering berbagi Pak. Berkah itu berbagi Pak. Orang yang rezekinya berkah karena dia sering berbagi. Karena berbagi dia memberikan manfaat kepada orang lain. Dan ketika memberikan manfaat orang lain, orang itu berdoa ketika memberikan kemanfaatan. Kita ngasih kemanfaatan ke orang, orang itu doa Pak. Minimal ngucapin terima kasih. Nah dari doa itu makin banyak yang doain, makin banyak yang kita berikan manfaat, justru itu membuat rezeki kita semakin lancar. Jadi yang hari ini rezekinya seret Pak Ustadz, romannya kita gaji nggak pakai nyisa ya.
gaji udah gede banget Pak Ustadz kerja, ya gaji udah 8 juta, tinggal digis, alhamdulillah. Tapi pas dipikir-pikir lagi tanggal 1 gajian, tanggal 5 udah nggak ada Pak Ustadz itu uangnya. Romanya susah banget, tapi kita kalah sama orang yang justru kadang kelihatannya nggak punya, tapi hidupnya cukup. Ya, justru yang kaya justru merasa dirinya tuh kurang. Orang yang beruntung, orang yang merasa kalau kita kan selama ini berharapnya walaupun kaya masih berharap meminta Pak, masih berharap diberi, padahal kita punya, ya. Justru kita yang seharusnya mampu itu kita adalah orang-orang yang harus biasa memberi, ya. Oke, mic nih. Coba dulu. Lanjutkan lanjut dulu. Ya. Pertama ya, jadi nih saya berharap sedekah ini ketika diajakin sama tetangga, sama masjid, sama santunan anak yatim yang berbentuk sifatnya sosial, kalau Bapak mampu silakan Pak. Ya. Ya, sedekah. Jangan duit yang pati murah sedekahnya. Kita kadang milih-milih. Ya, sedekahnya justru kita ngelihat dompet, ngelihat yang paling sedikit. Padahal hitungan sedekah menurut Allah itu uangnya tidak akan pernah hilang Pak. Uang yang Bapak jajanin ke Alfamart buat belanja, uang yang Bapak jajanin untuk kepentingan kebutuhan itu justru uangnya bukan uang yang sebenarnya. Emang ngaji itu harus ada wasilah Pak. Nih, kalau ngajinya model pakai apa? Wireless ini nggak ada kabelnya, nggak ada wasilahnya. Kalau ngaji emang harus ada wasilahnya. Ini emang di mana-mana kita ngaji berguru harus punya guru, gurunya yang punya wasilah. Wasilahnya itu kok bisa bunyi lantaran ada mic-nya pakai kabel. Emang resiko kalau ngaji nggak punya guru begini. Ya, jadi mati sinyalnya nggak dapat. Ya, jadi manfaat sedekah yang pertama adalah romanya sama. Aduh, ya, ini kayaknya untuk suruh gue ganti speaker. Ya. Yang pertama, manfaat sedekah adalah membuka pintu rezeki, ya. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Baihaqi, turunkanlah, datangkanlah rezekimu dari Allah dengan mengeluarkan sedekah. Diriwayatkan juga dalam hadis riwayat Muslim, hai anak Adam, infakkanlah, nafkahkanmu hartamu, niscaya aku akan memberikan nafkah kepadamu. Jadi kalau kita ingin diberikan nafkah kepada Allah, maka kita harus memberikan nafkah kepada orang lain. Bapak ingin urusannya mudah, Bapak harus mempermudah urusan orang lain. Bapak pengen dikasih rezeki sama orang, Bapak harus memberikan rezeki dulu kepada orang lain. Jadi kita nih untuk mendatangkan rezeki itu kita harus memberi dulu Pak. Ya, sedekah dulu ya. Yang sedekah ini justru mendatangkan rezeki ya. Yang kedua manfaat sedekah. Yang kedua manfaat sedekah adalah menyembuhkan penyakit Pak. Ya. Kenapa Pak Ustadz menyembuhkan penyakit? Kita kadang punya penyakit yang penyakit itu justru ya. Rasulullah SAW bersabda, bentengilah hartamu dan zakat dan obati orang-orang sakit dari kalanganmu dengan bersedekah, dan persiapkanlah doa untuk menghadapi datangnya bencana. Justru kalau kita pengen sembuh, punya penyakitnya sembuh-sembuh, kita niatkan sedekah. Sedekahnya kemana Pak Ustadz? Bapak mau ke masjid, monggo silakan. Bapak mau nyantunin anak yatim, fakir miskin, silakan. Bapak mau ngasih guru, mau ngasih mursid, mau ngasih orang yang Bapak anggap sebagai guru spiritual Bapak, yang membimbing Bapak dari yang nggak bisa sampai bisa, itu juga nggak apa-apa. Pak Ustadz, saya mau langsung aja dah kemana? Ke panitia. Saya kebetulan kerja di Basnas, silakan. Ya, sedekah itu bebas Pak. Penggunaannya juga bisa untuk yang lain-lain. Ya, tapi kalau Bapak niatnya sedekahnya untuk anak yatim, maka tidak boleh mengurangi nilainya. Kalau untuk anak yatim beda. Bapak niat buat anak yatim 1 juta, 1 jutanya itu harus sampai ke anak yatim.
Nggak. bisa. Bapak dikasih amanah 1 juta, yang dikasih yatim 900.000, nggak boleh. Kalau khusus buat yatim, Bapak niatkannya ada panitia misalkan di masjid, ada buat anak yatim 20 juta, maka 20 jutanya pure harus kosong buat anak yatim. Nggak ada kepentingan buat panitia ngambil haknya anak yatim. Panitia dapat haknya itu justru Dari sedekah, bukan dari haknya anak yatim. Nah ini penting nih Pak, kebanyakan kita lupa, justru punyanya yatim juga kita embah. Ya nggak boleh. Ya, jadi kalau urusannya niatnya sedekahnya buat anak yatim, baik itu makanan dan uang, maka itu sepenuhnya diberikan kepada anak yatim. Ya. Ya, jadi manfaat sedekah pertama apa Pak? Membuka pintu rezeki ya. Jadi yang merasa rezekinya, romannya lancar-lancar banget ya, sering-sering berbuat baik Pak. Ya, sering-sering beramal, sering-sering ke masjid, minimal sedekah subuh Pak. Itu subuh penting Pak. Subuh itu pertama kali kita nyari rezeki Pak. Bapak keluar sebelum sampai ke tempat kerja, sholat subuh dulu berjamaah di masjid. Ya, pas habis selesai sholat subuh berjamaah di masjid, Bapak keluarin Pak uang, ya, yang Bapak menurut Bapak mampu, kasih ke masjid, niatnya sedekah. Ya Allah, saya punya uang 5.000 nih, saya niatkan sedekah hari ini ya Allah, mudah-mudahan rezekiku lancar. Dikasih niatnya ke masjid Pak. Dari situ Bapak insya Allah akan mempermudah urusan kita. Tapi memang romannya rada berat, ya. Romannya kita rada berat. Kita tuh pengen sedekah kalau kita kondisinya udah punya. Pak Ustaz, saya sedekahnya nantilah kalau udah punya mobil. Pak Ustaz, saya sedekahnya nantilah kalau rumah saya udah bagus. Pak Ustaz, saya sedekahnya nantilah beli motor baru. Pak Ustaz, sedekahnya nantilah kalau saya dapat rezeki. Justru sedekah yang sebenarnya itu di kala apapun Bapak bisa sedekah. Lagi punya alhamdulillah bisa sedekah, pas nggak punya juga bisa sedekah ya. Jadi belajar ya, gak usah banyak-banyak Pak, minimal 2.000 rupiah aja dah. Ini yang nanti. Ya, kok dikit banget Pak Ustadz, ya mau masuk surga masa 2.000. Ya, Pak Ustadz saya mampunya 5.000, ya nggak apa-apa 5.000. Pak Eko, Pak Ustadz saya mampunya 10.000, alhamdulillah. Ya, apalagi kalau di masjid sekarang ada sedekah Jumat Pak, Bu. Ya, sedekah Jumat, yang punya rezeki Pak Ustadz, saya punya minuman di rumah, udah saya sedekahin buat di masjid Jumat, alhamdulillah ya. Yang ketiga, manfaat sedekah ya. Manfaat sedekah yang ketiga adalah menghapus dosa ya. Siapa sangka manusia memang tidak pernah luput dari yang namanya dosa. Nabi Muhammad SAW bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Tuh, ya. Jadi banyak cara Pak, banyak cara buat ngapusin dosa kita. Pertama, istighfar. Ya, istighfar kepada diri sendiri. Mata giliran buat ngaji ngantuk, giliran bergadang tuh kuat, giliran nonton bola kuat, giliran nonton bola kuat, tapi giliran buat ngaji ngantuk. Zolim sama mata. Udah waktunya tidur, mata kita dibuat melek. Coba Pak, ini mata kita nih, mau sekuat apapun pasti waktunya tidur dia akan minta tidur, tapi kita paksain melek. Buat apa Pak? Buat bergadang kita bikin kopi. Nggak cukup kopi, coba bayangin kita sampai melakukan sesuatu yang bisa jadi kita beli obat biar bisa nggak tidur. Ya, jadi istighfar itu bukan hanya untuk diri sendiri Pak, sama mata kita istighfar. Pas tidur Pak, ya Allah, nih mata tadi pagi ngeliatin sesuatu yang nggak pantas. Istighfar buat mata. Yang kedua, istighfar lagi buat mulut, Bu. Istighfar buat mulut. Mulut tadi ngomongin orang, mulut tadi ngomelin anak, mulut tadi udah bohong. Istighfar buat mulut. Istighfar lagi buat kuping, tadi kuping kita buat ngedengerin sesuatu yang nggak baik. Istighfar lagi buat kuping. Ini mau tidur nih Pak, istighfar lagi buat tangan. Tangan kita tadi udah ngapain aja nih? Udah mukul anak kita belum nih? Yang udah mukul anak agak salah, padahal gara-gara orang tuanya anak kita dipukul. Kita ngerasa orang tua udah ngerasa bener baik, padahal yang salah orang
orang tuanya, anak nggak tahu kalau dia salah. Tuh, dengan tangan kita istighfar terus sampai ke hati, istighfarin hati. Tadi udah berdesit pengen ngaji, niatnya bukan karena Allah, tapi niat ngaji pengennya terlihat sesuatu. Ya, kemarin kita udah belajar kalau nuntut ilmu itu niatnya karena Allah, ya. Jadi istighfar terus sampai ke bawah Pak, sampai ke kaki, sampai ke kemaluan. Itu dibacain istighfar Pak. Habis itu kita istighfar sama diri kita sendiri, kita istighfar sama kita memaafkan siapa? Istri kita, anak-anak kita. Ya. Anak kita tuh kalau pas lagi tidur minta maaf Pak sama anak Pak. Jarang orang tua mau minta maaf sama anak, jarang. Pas anak lagi tidur ngomong sama anak, tong, tadi mah yang salah sebenarnya bukan elu, baba yang salah. Kenapa memang? Ya baba nggak tahu, cuman biar kelihatan orang baik tegas sama anak, makanya lu gua pukul gitu ya. Pengen kelihatan sama orang lain bagus, mengorbankan anak. Minta maaf sama anak itu penting Pak. Minta maaf sama istri, minta maaf sama anak, minta maaf sama orang tua. Ya, jadi istighfar itu Pak, kita nih kuncinya Pak, kita tidak akan pernah merasa diampunkan sama Allah. Ya, istighfar kita tidak akan ada artinya sebelum kita merasa diampunkan oleh Allah. Pertama, kita harus mengampuni orang lain. Bapak gimana rasanya dimaafkan sama Allah sebelum Bapak memaafkan kesalahan orang lain? Kalau Bapak minta baca istighfar 1000 kali pun, tapi tiap hari Bapak nyakitin orang, tiap hari Bapak nggak pernah orang namanya minta maaf nggak dimaafin, itu istighfarnya cuma di bibir aja Pak. Tapi istighfar yang sebenarnya adalah kita mampu memaafkan kesalahan orang lain. Karena nggak ada yang sempurna. Pak Ustadz sekalipun Pak, ya, Pak Ustadz sekalipun tidak ada yang sempurna. Ya, apalagi sekarang nih lagi tren nih Pak, kasusnya apa, jenderal luar biasa ya, tiba-tiba punya anak, anaknya pulang kondisinya sudah meninggal ya. Ini kalau nggak minta maaf dunia akhirat repot Pak. Dipikir kita bisa bermakar, kita bisa nipu orang. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Manusia boleh makar mau bagaimana bentuknya, tapi ingat makarnya Allah jauh lebih dahsyat. Kita boleh nipu orang Pak, kita boleh nyakitin orang, tapi ingat Allah Maha tahu gitu loh. Mau sampai kapan sih di dunia ini ditutupin Pak? Nggak bisa. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti jatuh juga ya. Jadi yang hari ini rasanya banyak dosa, maka sedekah. Siapa tahu dalam lantaran sedekah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin dosanya diampuni, maka kita mengampuni orang lain. Minimal istighfar kepada diri sendiri, istighfar kepada seluruh badan kita, istighfar kepada minta maaf kepada istri, minta maaf kepada anak, minta maaf kepada keluarga, minta maaf sama tetangga ya. Apalagi namanya tinggal di komplek Pak, semuanya juga itu urusannya. Kalau udah namanya urusan lingkungan, kita hidupnya harus ngerti perasaan orang lain. Bangun rumah Pak, bangun rumah, tetangga sebelah rumahnya pendek, tetangga kita tingkat. Namanya perumahan BTN ya, bangunan tidak normal. Itu kan BTN bangunan tidak normal. Iya. Kita bangun ini rumah, kita bangun tanpa memperhatikan tetangga kanan kiri kita, dihajar tembok kita yang jebol tembok nggak boleh. Apalagi ini nih, batasan kita 6 kali 10 nggak boleh lebih. Lebihnya itu haknya orang, jangan sampai diambil Pak. Bikin pagar, bikin kanopi, bentuk apapun nggak boleh sampai menghalangi orang lain, tidak boleh. Jangan sampai rumah orang tuh nggak dapet cahaya, nggak dapet udara. Penting Pak. Banyak kan kita bangun rumah boro-boro mikirin beginian. Kita bangun tetangga sampai bahasanya kelilipan, tetangga rumahnya bocor aja nggak sampai kita tegur. Padahal itu rumahnya kita, rumah BTN Pak. Kita sambung nih dari ujung ke ujung nyambung. Jarang orang mau peduli begituan Pak ya. Apalagi yang sifatnya umum nih Pak, nih jalan raya nih. Ini nggak boleh dipakai buat sesuatu untuk kepentingan sendiri ya. Rumah 6 meter kali 10 dibikin pagarnya 7 meter ngelebihin semeter. Nggak apa-apa Pak Ustadz, itu mah got, nggak boleh.
Kita bikin aturan sendiri. Ya, oh no, di sono di tahap 3 di sini orang. Gue mah nyalain tahap 3 beda. Ya, nggak boleh Pak. Itu hak orang. Ya, Pak Ustadz, saya mau udah nggak ada tempat, udah ada mobil, jemurnya di mana? Di depan di jalan. Pas giliran orang lewat nggak bisa. Masya Allah, rumah punya dia doangan. Padahal ini kita milik bersama yang sifatnya kepentingan umum. Jangan pernah diambil hak orang. Itu penting Pak, ngebangun pagar nih. Saya ngeliatin dari tahap 1 sampai tahap 3, itu rumahnya bener 60, tapi pagarnya itu ngelebihin got. Dicor gotnya. Giliran kebanjiran bingung bersihnya gimana kalau dicor. Gak boleh. Jadi harus kita bikin tempat bagaimana kita bisa buka itu jalanan air. Tapi karena kita nggak berpikir sampai ke sana, rumah-rumah gua begitu. Nggak bisa Pak. Ya, kita harus mementingkan kepentingan orang lain. Bangun rumah silakan. Sebelum bangun rumah panggil tetangga kanan kiri. Pak, iya, ini alhamdulillah saya dapat rezeki, besok mau bangun rumah, nanti kalau misalkan tukang saya berisik, saya minta maaf, izin gitu loh. Kan enak begitu guyup. Ini mah kagak, rumahnya mentang-mentang kaya dia bangun dah. Kita yang lagi tidur gedebuk ya. Tanpa kita sadari. Salah nggak? Salah. Hidup itu kita ini makhluk sosial, kita berhubungan sama kepentingan orang lain. Mau haji sekalipun, mau kiai sekalipun, mau ustadz sekalipun, kalau dia tidak bisa berhablum minanas dengan baik, berarti urusan sama Allahnya belum kelar Pak. Paham ya? Ya, urusan sama Allahnya belum kelar, karena kita nggak hanya hablum minallah, kita juga harus hablum minanas. Berhubungan baik sama Allah kita buktikan dengan berhubungan baik dengan sesama manusia. Oke, yang pertama tadi apa? Kalau masih ingat, yang pertama manfaat sedekah, membuka pintu rezeki, ya. Yang kedua apa? Yang kedua, tuh langsung ketiga banyak tuh penghapus dosa. Yang pertama membuka pintu rezeki, yang kedua menyembuhkan penyakit, yang ketiga menghapus dosa, yang keempat ya, yang keempat belum, yang keempat adalah panjang umur. Ya Pak, kalau kita lagi sakit di rumah sakit, tiba-tiba ada yang ngasih buah Pak, ya, ada yang ngasih makanan, alhamdulillah. Itu orang yang ngasih makanan sebenarnya lagi minta doa buat panjang umur. Makanya Bapak bantu doain. Baik yang sakit sama yang jenguk sakit itu punya hakul muslim alal muslim. Ya, kita nih punya hak sesama muslim Pak. Kalau diundang, nggak punya acara, ya, tidak bikin acara sendiri, ya, tiba-tiba kita diundang dan kita kebetulan hari itu bisa datang, harusnya kita datang, kecuali kita ada sesuatu yang tidak mungkin bisa kita tinggal, ya, ada sesuatu yang nggak bisa ditinggal, nggak apa-apa. Dan salah satunya adalah menjenguk orang sakit. Itu adalah haknya Pak. Yang sakit itu punya hak dijenguk. Nih yang sakit nih, orang muslim yang sakit itu punya hak dijenguk. Satu gang ini ada yang sakit, romannya kagak open, berarti imannya belum sempurna. Ini tugas Pak RT, tugas Pak Ustadz juga. Ya, diingetin ada tetangga sakit, jenguk Pak. Ya, siapa tahu, karena ketika kita jenguk orang yang sakit, haknya dia tertunaikan karena kita datang, kita dapat doa umur panjang. Ya. Maka kalau jenguk itu jangan cuma ngobrol. Kalau jenguk itu datang kepada orang yang sakit, doa, ya, minimal doa selamat lah. Allahumma salamatan fiddin wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil. Minimal doanya itu Pak. Pak Ustadz saya emang nggak bisa, udah Al-Fatihah beda, nggak apa-apa. Udah ada Al-Fatihah gitu. Kita doain, kita niatin Bismillahirrahmanirrahim dengan wasilah Fatihah. Orang yang sakit ini mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena sejatinya orang yang sakit, kalau kita ridho atas penyakit kita, Allah lagi menggugurkan dosa-dosa kita, ya. Jadi penting, ya. Jadi orang yang datang ke tempat orang yang sakit itu haknya tergugurkan karena dia punya hak untuk dijenguk. Yang menjenguk ini mendapatkan doa, ya.
Dari siapa? Dari orang yang sakit, apalagi yang sakit itu adalah guru kita. Ya, Bapak punya guru nih, gurunya lagi sakit. Bapak jenguk, Pak. Ya, jangan ketemu guru pengennya pada saat lagi sehat doang. Pas gurunya sakit kagak tahu. Ya, guru WhatsApp-nya on biasa ngirim status, ini nggak ngirim status, kagak di open. Ya, tahunya udah sakit seminggu nggak dijengukin, masya Allah, ditemukin Pak, ya, dijengukin, punya guru diliatin, punya orang tua juga diliatin, ya. Manfaat sedekah bagi kelangsungan hidup kamu adalah bisa memanjangkan umur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk, su'ul khotimah. Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong dan kefakiran dan sifat bangga pada diri sendiri, tuh Pak, dari sedekah. Ya, bukan hanya kita panjang umur, tapi mencegah kematian buruk, su'ul khotimah dengan sedekah. Dan Allah menghilangkan penyakit hati dari sombong. Coba, orang kalau sedekah kan dia posisinya lagi di atas, Pak. Ketika memberi kepada yang lagi susah, perasaannya, ya Allah, ternyata gue lebih beruntung daripada saudara kita yang lagi susah gitu ya. Ya, maka kalau orang Islam mau indah banget dah. Kalau orang Islam punya apa-apa itu mesti ingat orang lain. Masak aja kuahnya kudu banyak. Buat apa Pak Ustadz? Itu tetangga jangan cuma dikirimin wanginya doangan. Ya minimal dah kita kasih semangkok dah, lagi masak opor, satu panci ya lo kan, satu potong aja nggak dikasih kan, begitu ya. Romannya pelit banget dah. Ya, kasih, jangan pelit-pelit ya. Yang kelima adalah terhindar dari mara bahaya. Tuh, orang yang sedekah itu terhindar daripada mara bahaya. Sebagai penolak bala, penyubur pahala, menahan musibah dan kejahatan serta rizki yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah untuk bersedekah karena musibah dan bencana tidak bisa mendahului sedekah. Jadi orang yang sedekah itu sejatinya lagi ngebentengin dirinya daripada mara bahaya. Ya, kita lagi hujan. Bapak lihat deh, rumah waktu kejadian tsunami di Aceh, ada satu rumah guru ngaji, ya, itu yang seharusnya kena kerendam banjir tsunami tidak kerendam. Ternyata setelah dicari tahu, guru ngaji ini bapaknya sudah tua, ini dia sering sedekahnya bukan sama manusia, sedekahnya sama binatang. Tiap pagi itu lauk, bukan lauk bekas ya Pak. Jadi kalau masak, ikannya itu satu potong itu sudah disiapkan, ditaruh di mangkok, ditaruh di depan rumahnya. Dan setiap pagi mesti ada kucing yang nungguin makan. Ya, ternyata lantaran sedekah. Ya, jadi sedekah itu bukan hanya sesama manusia, Pak. Ya, kita lagi makan tiba-tiba kucing datang, itu kucing nyuruh kita sedekah, jangan ditimpuk, Pak. Ini mah udah kagak ngasih, dipukul. Kalau kucing datang ke rumah kita, kalau kita ada lauk, kasih Pak bahan semotong Pak. Siapa tahu lantaran cuman ngasih tulang ikan, kepala ayam, justru dia doain kita, ya Allah, minta doa sama kucing Pak. Beneran saya mah. Sedekah itu bukan sama manusia, sama binatang juga kita bisa sedekah. Ini yang miara burung nih. Ini jadi hilafiyah. Pak Ustadz, ada yang bolehin, ada yang enggak. Kalau yang ngebolehin, mubah hukumnya, asal dirawat. Jangan sampai nggak dikasih makan. Zolim kalau nggak dikasih makan. Itu yang kenapa dibilang haram itu, ketika kita melihara binatangnya justru dilepas. Miara ayam, kagak punya kandang, ditaruh di dus. Misal contoh, ini mah ayam maksain banget, pengen punya ayam, lahannya kagak ada, dilepas itu ayam. Ayamnya berak di rumah tetang, zolim. Ya. No di tahap 3 begitu, tahap 3. Ya, kagak punya tempat dia miara ayam. Udah nggak miara ayam, ini miara burung dara. Masya Allah, burung dara makan beraknya di mana banyak, di genteng dia berak.
tiba-tiba air bekas. Makanya kalau kita berwudu itu, kalau posisi saat hujan, kalau mau ngambil air hujan nggak boleh lewat genteng, Pak, makruh. Kenapa? Khawatir ada tai burung. Harus nyari airnya itu yang tidak terhalang sama tempat. Misal contoh di tengah-tengah nih gitu, nggak boleh sama genteng, apalagi kita tahu airnya itu keluar dari rumah yang miara burung gitu. Itu nggak boleh ngambil, walaupun air hujan itu bersuci dan mensucikan, tapi kita harus lihat kondisinya, itu rumah kira-kira bersih nggak gitu. Kalau kita yakin rumah itu bersih, monggo. Tapi kalau kita nggak yakin, maka kita lebih baik pakai air sumur, air yang langsung lewat tanah, dari tanah ya. Jadi yang kelima itu adalah terhindar daripada mara bahaya. Jadi Bapak sedekah salah satunya bisa lewat apapun, Pak, sama binatang juga bisa sedekah ya. Ada kucing lewat, apalagi kucing kakinya udah pengkor, jalannya ngesot minta makan, ditimpuk sama kita, Pak, ganggu well. Bayangin, Pak, ini mah beneran, bayangin kita yang jadi kucing. Lah romannya kita gagah banget sih jadi manusia. Iya, kita nggak pernah ngerasain bagaimana rasanya jadi kucing. Mungkin bahasanya kalau kita pas nggak punya kan hidup nelongso banget, Pak. Udah kitanya susah, cacat, orang nggak, kita minta tolong orang nggak ada yang bantuin, kan nelongso banget. Itu kucing kalau bisa nangis menangis, cuman nggak bisa nangis baik, dan kita nggak tahu bahasa kucing. Ya, makanya kalau kita sampai nggak bisa ngasih, jangan nyiksa. Terakhir saya ngeliat kucing kayak disiram air panas itu, bulunya pada kulitnya pada melepuh sampai pada merah banget, masya Allah. Itu orang jahat banget, Pak. Nggak boleh ya, nggak boleh melakukan sesuatu maksiat itu, Pak. Maksiat itu bukan perkara nggak Bapak ngambil hak orang, bukan. Bapak nyakitin hati orang, Bapak menceridai, memukul, bukan hanya manusia, sama binatang pun juga bisa jadi maksiat. Nggak boleh ya, nggak boleh. Bahkan kalau sufi, Bapak ngaji sufi ya, sufi itu sampai ranting aja nggak boleh dipatahin, Pak. Ranting pohon itu nggak boleh dipatahin. Sufi itu orang yang ahli ibadah, Pak. Jalan aja dia nggak mau nginjek semut. Dia jalan tuh dia liatin tuh jalannya. Sebelum dia jalan, dia tuh nggak mau bikin dosa. Setiap dia jalan itu, dia napak bumi itu, dia perhatiin yang dia injek itu jangan sampai ada seekor semut. Kita kepikiran begitu nggak? Enggak. Gecek beda dah, gecek beda. Ya, apalagi ada kecoa, udah pengennya diinjek beda, mati dan kita nggak, rasanya itu kita nggak sampai ke situ, Pak. Kalau seorang sufi itu tiap hari dia istighfar buat kakinya, siapa tahu nih tadi kaki nginjek binatang sampai mati, coba. Ini kita bawa mobil ngebutnya, tiba-tiba kucing lalu truk. Pernah nggak Pak ngerasa begitu, Pak? Ada rasa bersalah? Pernah ya? Itu harusnya berhenti, Pak. Tanggung jawab. Kita udah menghilangkan nyawa makhluk Allah. Sepele emang sih. Walaupun Bapak hati ini Bapak ngerasa udah biarin bodo amat, tapi tetap rasa bersalah di dalam hati, tetap karena itu maksiat. Maksiat tuh bikin kita nggak tenang, Pak. Segala sesuatu yang bikin kita nggak tenang, segala sesuatu yang bikin kita rasanya nggak pas di hati, itu maksiat. Entah itu pikiran, Pak. Jangan salah, lu pikiran bisa bermaksiat, tangan bisa bermaksiat, mulut kita juga bisa bermaksiat. Ya, kita menyakiti hati orang lain berarti mulut kita sedang bermaksiat lewat mulut kita, lisan kita. Bapak mikirin orang yang sebenarnya orang itu nggak begitu. Ada orang lewat ya, ini datang nih pakai peci, kayaknya mau minta sumbangan ya, begitu kan ya. Padahal orang datang niatnya mau ngundang karena rumah besok dia mau hajatan orang tua anaknya mau hajat, tapi kita udah suzon duluan. Kayaknya datang ke rumah Pak RT minta sedekah. Padahal dia datang, assalamualaikum Pak RT, waalaikumsalam. Pak RT, alhamdulillah besok anak saya udah dilamar, besok mau akad nikah. Saya mau undang Pak RT sama warga buat selamatan, alhamdulillah. Tapi ini sujud pikiran udah sujud duluan. Wah, ini datang nih mau minjem duit nih. Oh, datang mau gitu. Jadi kita kadang suka, jadi nggak boleh
mendahulukan bahkan bermaksiat ya salah satunya ya. Jadi sedekah bukan hanya pertama tadi apa? Sedekah bisa masih ingat? Membuka pintu rezeki. Yang kedua apa? Yang kedua menyembuhkan penyakit. Yang ketiga menghapus dosa. Yang keempat panjang umur. Yang kelima terhindar dari mara bahaya ya. Itu penting ya. Ya. Dan sedekah jangan khawatir miskin, Pak. Pak Ustadz, ini ilmunya Ustadz Yusuf Mansur yang sering digembor-gemborin. Sedekah itu jangan menganggap diri kita ketika sedekah itu uangnya berkurang. Justru bertambah. Orang yang sedekah itu ibarat menanam satu benih. Benihnya timbul pohon. Dari satu pohon tumbuh 7 tangkai, dari 7 tangkai terus tumbuh. Jadi banyak Pak orang yang sedekah itu, apalagi sedekahnya itu adalah sifatnya wakaf. Bapak punya tanah nih 1000 meter, Bapak bangunin yang di bawahnya, Bapak bangunin tempat buat anak-anak sekolah. Ya, lantai 2-nya bikin minimarket murah meriah. Lantai 3-nya bikin pesantren. Lantai 4-nya rumah ibadah. Wah, cakep banget Pak. Itu dari satu tanah yang Bapak punya 1000 meter itu dibangunin tempat, dan setiap tempatnya memberikan kemanfaatan. Itu juga luar biasa ya. Ya, jadi kalau sedekah itu jangan pernah berpikir uangnya berkurang. Justru sedekah itu nanam uang kita yang sebenarnya, dan itu dicatat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah takut. Sedekah itu Bapak nganggapnya nabung, Pak. Nabung sama Allah. Kita punya uang, kita tabungin sama Allah. Kita tabungin sama bank aja kita nggak takut, Pak. Ya, punya uang 1 juta kita tabungin ke banknya nggak? Padahal di bank itu ada bunga. Ya. Kalau bunga itu, kalau yang sebelah bilang pasti wahalallahul bai'a wa harrama riba, nggak boleh. Ya. Itu aja kita yakin, Pak. Apalagi uangnya kita titipin sama Allah, harus lebih ya yakin. Jadi yang sedekah nih, ada program di masjid, ada program lingkungan yang sifatnya sosial. Sedekah semampunya Pak Ustadz, mampu 2.000 kita kasih 2.000. Jangan bilang uangnya punya, sebenarnya mampu 100.000, Bapak nyumbangnya 1.000, tuh pelit ya, nggak boleh Pak. Orang pelit tuh kuburannya sempit ya. Jangan sampai kita pelit, jangan sampai kita koret, buntut kasiran ya, menir ya, nggak boleh ya. Kalau kita pengen hidupnya berkah, pengen hidupnya panjang umur, pengen diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengen terhindar daripada mara bahaya, maka kita disunnahkan bersedekah insya Allah. Silakan, ada pertanyaan? Capek banget tuh Pak, ngomong gak pakai mic beneran. Ini pakai mic. Iya. Tadi ini bos tadi pengen tahu penjelasan doang ya. Iya. Kalau mudorot itu sama marifat itu apa artinya? Mudorot Sama marifat itu. Oke. Pak Ustadz, apa bedanya mudorot sama marifat? Sebenarnya jauh bedanya. Kalau mudorot itu sesuatu yang gak ada manfaatnya. Misal contoh nih, kalau mudorot lawan katanya maslahat. Kalau maslahat itu memberikan kemanfaatan buat orang lain. Kalau mudorot memberikan keburukan buat orang. Misal contoh, Bapak hajatan, lebih baik manggil kiai bikin pengajian, apa Bapak, mohon maaf nih, Bapak dangdutan? Banyakan mudorotnya dangdutan, apa banyakan mudorotnya ngaji? Ini mah jujur beda. Iya, jujur mau dangdutan lah. Kita manggil Pak Milis 45 juta, manggil Ustadz Roni kagak sampai 45 juta. Ini mah kita jujur-jujuran. Mudorot itu dampak dari sesuatu yang kita lakuin, Pak. Itu lebih banyak buruknya apa baiknya? Kalau lebih banyak baiknya jadinya maslahat. Kalau lebih banyak buruknya namanya mudorot, sesuatu yang memberikan dampak tidak baik. Nah kalau dangdutan bagus dangdutannya, tapi yang datang kan orang mesti macam-macam Pak. Apalagi makin malam makin panas, pakaiannya juga
Oh ya, anak umur apa yang dipakai artisnya penyanyi biduannya umur 29, yang dipakai bajunya umur 19 tahun. Tuh, coba pada ketat-ketat banget Pak. Ya. Ya, itu mudorot Pak. Kalau ma'rifat, nah ini ma'rifat nih. Nih, tinggi banget nih. Jadi gini, ma'rifat itu 3 tingkat setelah kita belajar tentang syariat. Jadi sebelum ma'rifat itu ada namanya syariat. Syariat itu perkara yang kita lakuin nih. Kalau orang ngajinya masih syariat, pasti ngomonginnya haram, halal dan haram. Oh, nggak sholat, halal. Apa haram? Sholat halal. Oh, sedekah halal, nggak sedekah haram. Gitu loh. Masih ngomongin sifatnya yang syariat. Yaitu masih dasar Pak belajar agamanya justru. Orang yang ngajinya masih syariat pasti gampang nyalahin orang. Karena kan ngukurnya gini, orang yang rajin ke masjid mesti orang soleh. Terus orang yang nggak ke masjid, orang yang salah. Itu pemikiran syariat Pak. Tapi kalau pemikiran makrifat nggak begitu Pak. Justru bisa jadi orang yang sering ke masjid itu justru pikirannya bisa jadi lebih jelek. Karena dia berharap pengen dilihat manusia, dibandingkan orang yang niat sholatnya di rumah lebih khusyuk. Gitu loh. Jadi saya mah jujur aja Pak, saya lebih ngeri sama orang yang pecinya lusuh, bukan yang pecinya bagus loh. Kiai-kiai kampung tuh nggak pernah mau tampil Pak. Dia ngajarin ngaji tuh nggak pernah mau dibayar. Kalau bahasa orang Jawanya mah bolonya Gusti Allah. Saya mah justru ngeri sama bapak-bapak tua yang ilmu agamanya bagus tapi penampilannya biasa aja. Karena emang kelasnya udah naik, bukan ngomongin syariat. Kalau ngomongin syariat pasti nyalahin orang. Tapi kalau udah belajar syariat Bapak sudah hatam, maka naik belajar hakikat. Nah kalau udah ngomongin hakikat, udah nggak ngomongin mata Pak, ngomonginnya hati. Bapak tuh mesti bersih banget ngelihat orang. Bahkan Bapak kehilangan sesuatu pun gak bakalan nyalahin. Tiba-tiba mobil hilang, Bapak langsung telepon polisi, dasar maling, brengsek, itu ngajinya syariat. Tapi kalau ngomongin hakikat, jangan-jangan gua ngambil hak orang belum gua bayar. Jangan-jangan mobil gua hilang ini balasan Allah karena gua nggak sedekah. Jangan-jangan 10 tahun gua kerja di Pertamina, gaji gua berjuta-juta, gua nggak pernah menyedekahkan 2,5% dari gaji gua. Jadi nggak nyalain orang Pak, justru menyalahkan diri sendiri. Nah kalau sudah ma'rifat, orang yang sudah usul Pak, itu kelasnya wali. Ya, Bapak juga wali sih, wali murid. Ibu juga wali murid kalau kita mah. Kelasnya wali, kalau wali urusannya udah beda Pak. Wali itu melakukan amaliyah justru nggak mau kelihatan, nggak boleh kelihatan orang lain. Kalau sampai ketahuan dia bukan wali. Wali itu nggak boleh ketahuan. Kalau wali ketahuan berarti dia bukan wali. Justru yang bisa ngelihat wali ilmunya harus setingkat dengan wali. Gitu loh. Ini penting nih Pak. Jadi ada syariat, ada hakikat, ada ma'rifat. Kalau sudah sampai ma'rifat, doanya udah pasti diijabah Pak. Karena hatinya udah bersih. Pikirannya udah bersih. Dan kepentingannya udah bukan kepentingan dunia. Kepentingannya justru hanya kepentingannya akhirat. Ya, bayangin Pak, kita kan hari ini kalau nggak kerja nggak makan, bener nggak? Jujur nih, siap nggak? Yakin sama Allah kalau Allah itu Ar-Razzaq maha penjari rezeki. Tiba-tiba guru ngomong besok gak usah kerja, bisa? Enggak. Karena ngajinya masih syariat, masih mikirin untung rugi, gitu loh. Aduh Pak Ustadz, saya sih bisa aja nggak makan, tapi anak istri saya gimana, kan begitu? Karena ngajinya masih ngaji syari. Tapi kalau sudah ma'rifat nggak mikirin begitu Pak. Ada rezeki dia makan, nggak ada dia puasa. Orang tua kita dulu Pak, orang tua kita dulu kenapa nggak banyak utang? Dia ngajarin ke anak-anaknya, yang penting anaknya makan. Sampai itu nggak cukup nasinya, orang tuanya maka doanya lah sakti-sakti orang tua kita dulu mah, karena rajin puasa. Kita beda. Pak Ustadz, saya
anak saya udah makan, terus gimana? Masa saya nggak makan juga? Tetangga ada punya warung, kita ngutang ke warung, ditumpukin betul. Tiba-tiba sebulan pas ditabunnya berapa? 950.000 tuh. Ya beda Pak, ya beda-beda kelas kita. Jadi kalau ngomongin syariat, ngomongin ma'rifat, ngomongin hakikat, kita harus sampai pada tingkatan yang mana nih? Maka nggak nyambung Pak. Ada wali, nih jujur nih Pak, sampai hari ini ya Nabi Khidir ada apa enggak? Orang belum tentu percaya. Kalau orang ngajinya syariat dia akan percaya Nabi Khidir ada. Tapi kalau orang ngajinya hakikat dan ma'rifat percaya Nabi Khidir itu ada. Tapi kan orang nggak percaya karena belum sampai. Apalagi penjelasan Buya Ar-Razi yang ngajinya dulu udah tinggi, bukan hanya ma'rifat, dia belajar thariqah juga. Orang kalau nggak ngaji nggak ngerti. Jadi gini, kalau syariat itu kita baru bisa ibarat kata berenang, syariat itu baru bisa berenang Pak di laut. Nah ketika kita belajar hakikat, kita bukan hanya bisa berenang di atas laut, tapi kita bisa nyelam. Nah, terakhir kalau kita udah makrifat, kita bukan hanya bisa nyelam, kita bisa nemuin mutiara di dasar lautan. Itu logikanya gitu aja. Jadi kalau orang belajar hakikat masih ngomongin haram, halal, baik, buruk, itu baru syariat. Jadi wajar kalau kita masih sering disalahin. Oh, itu nggak boleh tuh kafir, wah, ngajinya syariat. Karena dia belajarnya cuma ilmu fikih tok gitu. Kalau belum belajar ma'rifat Pak, kita sebenarnya bisa belajar ma'rifat dari cinta. Apa cinta itu nggak musyrik Pak? Coba bayangin Pak, kita cinta itu bahkan melebihi, kita cinta sama orang yang kita sayang nih. Dulu waktu pacaran nih, jujur, kita bisa ngomong, duhai kekasih. Kita ngomong sama bini kita nih, mantan pacar kita nih, Bu, Bapak ngomong nih, sehari tanpa kamu rasanya aku ingin mati saja. Itu musyrik Pak, musyrik. Ya, itu salah satu contoh kenapa kalau udah ngomongin cinta nggak bisa ngomongin syariat, karena cinta di atas segala-galanya. Bahkan tai kotok aja rasa cok. Ya, ada lagi Pak? Yang Ya, lain. bagus pertanyaan, bagus ini. Yang lain tuh tanya, bawa yuk biasa. Yang lain bawa Pak, silakan nanya. Udah nggak ada kali Pak. Udah, oke. Kalau nggak ada kita berdoa. Karena saya juga harus berangkat, ini masih ngajar di pesantren. Jadi setelah ini saya langsung pamit. Bukan karena Pak Ustadz ngambek, enggak gitu, enggak. Ini saya luangin waktu hari ini luar biasa Pak Eko. Awalnya saya nggak bisa hadir Pak. Jujur nggak bisa hadir. Tapi lagi-lagi istiqomah itu berat dan amanah pengajian ini harus luar biasa gitu. Jadi saya pengen Bapak tetap semangat ya, ngajinya tetap semangat ya. Insya Allah kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وعفو عنا يا كريم استغفر الله العظيم بشاكرين كنا من ضيعافنا ما هو يكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما لك الكريم وعظم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ربي زدنا علما نافعا وارزقني فهما يا الله ربي زدنا علما نافعا وارزقني فهما يا الله ربي زدنا علما نافعا وارزقني فهما يا الله اللهم لك في سلامة في الدين من الدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند اللسان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشير الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.